Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonasa Fitri dengan nomor induk mahasiswa 20052085. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah hukum Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian Islam. Secara etimologis, Islam adalah menerima segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Secara istilah, Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan terakhir untuk umat manusia, berlaku sepanjang zaman, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Materi yang kedua yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Materi yang ketiga yaitu pengertian muslim. Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam atau disebut juga dengan umat muslim. Materi yang keempat yaitu pengertian sekularisme. Sekularisme adalah perjanjian yang menyiratkan ideologi atau kepercayaan yang selalu menyatakan bahwa pemahaman agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, ataupun lembaga publik lainnya. Materi kelima yaitu arti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah atas cahaya atau petunjuk yang diberikan oleh Allah karena mengharapkan ridhonya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaannya. Materi yang keenam yaitu ruang lingkup hukum Islam. Dalam ruang lingkup hukum Islam dijelaskan bahwa hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi hukum publik dan pada hukum publik terdapat segi-segi hukum perdata. Hukum perdata dalam Islam. Yang pertama yaitu munakahat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Yang kedua yaitu wirasah. Wirasah adalah yaitu mengatur masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Yang ketiga yaitu muamalah, dalam arti khusus mengatur masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. Hukum publik dalam Islam. Hukum publik dalam Islam yang pertama yaitu jinayat. Jinayat yaitu memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik jarimah uhud maupun jarimah taksir. Jarimah di sini adalah perbuatan pidana. Yang kedua yaitu al-hakam al-sutahiyah, yaitu membicarakan mengenai kepala negara dan pemerintahan. Yang ketiga yaitu syiar, yaitu membicarakan mengenai urusan perang dan damai. Yang keempat yaitu mukasamat, yaitu membicarakan mengenai peradilan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama yaitu merupakan bagian atau yang bersumber dari agama Islam. Yang kedua yaitu mempunyai hubungan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah, dari kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga yaitu mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Yang keempat yaitu dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif dan hukum wad'i. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, sosial maupun individual. Kemaslahatan ini bukan hanya untuk kehidupan di dunia, namun juga kehidupan di akhirat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.